kelas 6B kelompok 3. Saya sendiri bernama Siti Fauzia Widyasari. Saya Maya Sari. Saya Siti Fauzia. Kami di sini akan menampilkan sebuah video terkait dengan gangguan pada sistem peredaran darah dan kekebalan tubuh pada manusia. Selamat menyaksikan. Terkontrol sama kelelahan, jadinya cepat terkuras energinya juga. Jadinya kayaknya udah lagi mengalami. Kalau sekarang sih lagi nggak ngalamin penyakit berat. Waktu pas kemarin memang iya benar, tapi sekarang mah udah enggak, karena sekarang mah tidur aja udah nggak terlalu menjaga, intinya nggak bergadang lagi gitu. Makanan udah dikonsumsi kayak sering makan susu, kayak minuman susu kacang-kacangan gitu. Kalau adek dari seberapa Pendidikannya dari SD sampai sekarang iya. dari SMP Dia emang rata-rata kan eskul yang dijalanin kan rata-rata fisik kan, kayaknya dari kebanyakan kegiatan gitu, jadi cepet kita serangnya gitu. kalau misal kebanyakan kegiatan jadi energi itu terkuras. Kalau dari Aski sendiri yang tadi dijelasin kayak lelah, cepet letih kayak gitu kan. Terus juga kalau emang malamnya nih kurang tidur, paginya kan belajar, terus itu kok gak kurang konsentrasi gitu. Awalnya suka pusing gitu, jadi suka kayak suka gampang paling rendah waktu cek tekanan darah itu berapa? Kalau dicek itu berapa gitu, mama sih yang ngecekin. Jadi enggak terlalu Iya. pernah berarti itu berarti itu sampai dampaknya ke kakak juga sih kalau dari hasil Kalau dampak dari skema cepat terserang penyakitnya, sama cepat pusing gitu, sama pingsan. Jadi di sini kita mau wawancara tentang anemia itu. Nah, langsung aja kan ke pertanyaannya. Menurut Ibu, penyakit anemia itu apa? Siapa dulu yang jawab? Saya dulu. Anemia adalah suatu kondisi di mana kadar hemoglobin dalam darah itu rendah. Rendah dari normal ya. Iya. Kalau normalnya itu berapa ya? Normalnya untuk wanita itu 13 sampai dengan 15. Kalau untuk pria? Berapa ya? 13 sampai 17. Ya, 17,5 sampai 20. Lalu kaitannya dengan peredaran darah itu seperti apa? Kaitannya karena di dalam darah hemoglobin itu yang mengikat oksigen. Nah, sehingga oksigen itu bisa hemoglobin sebenarnya seperti ini. Takat jadi gini. Ya. Jadi kaitannya anemia itu dengan peredaran darah itu seperti apa ya? Ya, sebelumnya itu kan darah itu kan terdiri dari ada sel darah, yaitu eritrosit, leukosit, sama trombosit. Kemudian ada plasma darah. Nah,
Di situ kan nanti ini kan berkaitan dengan eritrosit anemia itu. Anemia itu kan nanti memiliki suatu komponen yaitu hemoglobin, hem dan globin. Nah, fungsi dari hemoglobinnya itu untuk mengikat oksigen, di mana oksigen itu kan sangat berpengaruh untuk proses metabolisme dari sel-sel itu sendiri. Jadi apabila sebagian tubuh kekurangan oksigen, khususnya yang dibawa oleh hemoglobin, bisa berpengaruh sangat besar. Jadi selanjutnya itu penyakit anemia itu penyebabnya apa ya? Penyebab dari penyakit anemia tersebut ada tiga. Satu, yang faktor paling utama yaitu dia kekurangan zat besi. Nah, kekurangan zat besi, kekurangan protein, juga kekurangan vitamin B12. Kemudian penyebabnya yaitu dari faktor perdarahan. Contohnya untuk anak, aduh ada iklan nggak apa-apa ya. Ini anak saya perkenalkan. Untuk putra putri remaja, contohnya dari sedang menstruasi, bisa dia menderita anemia. Dan kemudian selain perdarahan karena menstruasi, bisa juga karena cacingan. Nah, cacingan itu salah satunya. Kemudian penyebab lain yaitu dia dari faktor genetik. Biasanya ada penyakit contohnya thalassemia begitu ya. Salah satu penyebab Tapi yang paling sering mungkin karena perdarahan sama kekurangan zat besi ya. Ya, yang paling dominan yaitu kekurangan zat besi. Apabila kita mengkonsumsi daging-dagingan seperti itu, kan baik untuk pembentukan darah itu sendiri, kemudian untuk kopi itu sendiri, kopi seperti kopi, teh sebenarnya baiknya itu jangan terlalu sering dikonsumsi, karena untuk apalagi kan kalau misalnya kita nih habis makan, apalagi kalau misalnya konsumsi makanan yang kayak mengandung zat besi seperti daging-daging merah seperti tadi, itu tuh kayaknya kurang baik untuk untuk penyerapan. Nah, Jadi penyerapan zat besi itu bisa kurang maksimal, maksimal, iya. ataupun tidak ada fungsinya lagi dia Iya. zat besi itu. Jadi alangkah baiknya kalau memang mau minum zat besi, tidak dibarengi dengan kopi ataupun susu, teh. Iya. Kalau untuk jus ya tanpa susu ya, jus jeruk kayak gitu sih tidak masalah. Iya, benar. Baiknya sih seperti itu. Terus penyakit anemia ini apakah berpengaruh pada hasil belajar siswa? Tentu, pasti. Karena apa? Karena dengan keadaan kondisi anemia tersebut tadi lemah, letih, lesu, lalai kayak gitu kan. Jadi dengan gejala tersebut mereka kan otomatis konsentrasinya berkurang. Jadi akan mempengaruhi proses pembelajaran tersebut. Jadi juga disebutkan bahwa darah merah juga kan mengandung hemoglobin, di mana hemoglobin itu kan mengangkut oksigen untuk diedarkan ke organ-organ yang lain. Di mana kan makanan utama dari otak itu sendiri kan oksigen dan glukosa. Nah, apabila kita mengalami anemia, oksigen yang disebarkan untuk otak itu jadi berkurang karena tidak ada transportasi yang bisa membawanya gitu. Kalau untuk orang yang telah terkena penyakit anemia ini, pengobatan yang baiknya itu seperti apa? Nah, kita tadi kan penyebabnya ada macam-macam. Kalau untuk pengobatannya kita cari dulu penyebabnya itu. Kalau dia di anemia tersebut disebabkan oleh kecacingan, oke lah kita obati dulu tuh si cacingan itu. Kasih pemberian obat cacing. Kalau dia penyebab karena haid menstruasi kan, oleh karena itu kita kasihlah tablet tambah darah pada saat menstruasi itu. Kemudian kalau disebabkan anemia tersebut karena kurangnya protein, asupan gizi lah yang kita perbaiki. Perbanyaklah protein, tinggi protein, udah gitu vitamin juga kita konsumsi multivitamin, kemudian juga tablet tambah darah tersebut. Dan kalau penyebabnya thalassemia ya memang itu udah faktor genetik ya, harus pengobatan rutin gitu, transfusi darah dan sebagainya. Kemudian itu kalau dari jangka panjangnya gitu seperti apa sih kalau buat wanita? Kalau jangka panjangnya mungkin
pusing, kemudian dia 5L tadi, 5 lemah, letih, lesu, dan mulai kayak gitu. Kemudian untuk jangka panjangnya pada saat dia menjelang remaja, kemudian dia menikah, nah pada saat dia hamil, persalinan, dia bisa terjadi perdarahan, kemudian berat badan, bayi lahir rendah, kemudian apalagi, kemudian perdarahan pada saat persalinan, berat badan bayi rendah, anemia pada saat kehamilan, kemudian bisa juga menyebabkan stunting pada si janin tersebut atau bayi tersebut kalau sudah lahir. Jadi alangkah lebih baiknya untuk mencegah anemia itu tersebut, kita harus menjaga dari sekarang konsumsi tinggi protein, dan untuk remaja putri minimal 1 kali seminggu konsumsi zat tablet tambah darah. video dari kami terkait observasi dan sosialisasi dari kelainan sistem peredaran darah dan kekebalan tubuh pada manusia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.